Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Prasetyo Kurniawan. Saya akan membagikan tutorial cara membangun beberapa website dalam sebuah web server. Yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Lalu jalankan mesin. Kemudian, jika kamu sudah masuk, tunggu hingga tampilannya seperti ini. Lalu login sebagai user root dan masukkan password. Jika sudah, sini saya akan meremote server menggunakan aplikasi putih. Saya akan merestart SSH-nya terlebih dahulu dengan perintah etc init id SSH restart. Kemudian buka aplikasi putih, lalu masukkan hostname, IP server. Sini masukkan yes. Lalu login sebagai user Vila dulu dan masukkan password. Setelah itu jadikan menjadi user root dengan menggunakan perintah su spasi min. Beberapa website dalam sebuah web server, maka di sini saya akan install Apache-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt install apache 2. Jika ada perintah seperti itu, Y saja untuk melanjutkan instalasi. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian selanjutnya saya akan mengkonfigurasi DNS server. Sebelumnya saya akan memberitahu pengertian DNS server. DNS server adalah server yang dapat melayani permintaan dari klien untuk mengetahui alamat yang digunakan oleh sebuah domain. Untuk konfigurasinya, pertama, install paket bind9-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt-get install bind9. Jika error seperti itu, masukkan DVD-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan DVD 2. Masuk kembali ke remote server, lalu masukkan perintah apt-strip cd-rom add. Jika sudah, lanjutkan install paket bind9-nya. Jika ada pertanyaan seperti ini, Y saja untuk melanjutkan instalasi. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Masuk ke direktori etc bind dengan menggunakan perintah cd /etc bind. Jika sudah masuk ke direktorinya, lalu masuk ke konfigurasi nano named.conf.local. Lalu jika sudah masuk seperti ini, lakukan konfigurasi zone domain. Saya akan membuat satu domain terlebih dahulu dengan nama domain
villa.com. Filenya berada di /etc/bin/db villa db 1. Kemudian tambahkan lagi domainnya. Saya menambahkan blogvilla.com dan tambahkan type masternya lagi dengan akhiran titik koma, lalu filenya berada pada /etc/bin/db villa 2, kemudian titik koma. Setelah itu buat lagi domain ketiga. Saya akan membuatnya menjadi e-learning strip villa .id. Yang tadi saya akan merubah domainnya menjadi net, jadi blogvilla.net. Tambahkan type master dan akhiri dengan titik koma. Lalu yang ketiga, filenya berada di /etc/bin/db titik villa 3 kutip 2 titik koma, kemudian tutup kurawal dan titik koma. Setelah itu buat reverse zone untuk IP. Di sini masukkan 3 IP di belakang. IP saya 8.168.192 dan tambahkan .in strip addr.arpa, kemudian tutup kutip, lalu buka kurawal, berikan type master, lalu titik koma, dan filenya arahkan ke etc bin db.192.168.8. Jika konfigurasinya sudah seperti ini dan tidak ada yang salah, keluar dengan menggunakan tombol Ctrl+X, Y, lalu Enter. Lalu copy file db.local ke file db.villa1, db.villa2, db.villa3 dengan menggunakan perintah cp db.local db.villa1 dulu, dan buat lagi cp db.local db.villa2, kemudian buat lagi cp db.local db.villa3, kemudian copy file cp db127 ke file db.ip.
db.192.168.8. Lalu edit file db.villa1 dengan menggunakan perintah nano db.villa1. Setelah itu, ubah nama localhost menjadi domain pertama kita, villa.com, menjadi seperti ini. Jika sudah terubah semua, di sini masukkan IP server 192.168.8.1. Kemudian tambahkan www.in a, lalu masukkan IP lagi, IP server kita. Jika sudah, keluar Ctrl+X, Y, lalu enter. Setelah itu, masuk ke db villa2 dengan menggunakan perintah nano villa2. Setelah itu, lakukan seperti tadi, localhostnya ubah menjadi nama domain kedua kita. Nama domain kedua saya blogvilla.net. Ubah semua localhost menjadi nama domain kita. Di sini juga tambahkan IP server. Saya menggunakan IP server 192.168.8.1 dan di sini tambahkan www juga in a, IP server kita. Jika sudah, keluar dengan menggunakan tombol Ctrl+X, Y, lalu enter. Setelah itu, konfigurasi pada nano db.villa3. Lalu, ubah seperti tadi, localhostnya ubah menjadi nama domain ketiga. Domain ketiga saya e-learning villa.id. Jika sudah terubah semua, di sini juga tambahkan IP server 192.168.8.1 dan di sini juga tambahkan www.in a, IP server. Keluar dengan menggunakan tombol Ctrl+X, Y, lalu enter, dan di sini masuk ke nano db IP. Di sini juga ubah localhost. Saya akan mengubahnya menjadi domain pertama dulu. Domain pertama saya villa.com. Jika sudah, sini saya akan menambahkan satu IP in ptr www.villa.com dan diakhiri dengan tanda titik. Saya akan membuat IP 1 juga in ptr wordpress nama domain kedua saya. Di sini buat lagi untuk e-learningnya. E-learning strip villa.id. Nama domain WordPress saya kedua saya blogvilla.net.
Setelah itu, keluar dengan menggunakan tombol Ctrl X, Y, lalu Enter. Kemudian, masuk ke konfigurasi nano /etc/resolve.conf. Di sini tambahkan search-nya lagi dengan nama domain kedua yang tadi dibuat. Nama domainnya blogvilla.net. Dan buat lagi search-nya domain ketiga yang tadi dibuat, e-learning-villa.id. Setelah itu keluar Ctrl X, Y, lalu Enter. Lalu restart bind 9-nya dengan menggunakan perintah service bind 9 restart. Setelah itu Enter. Lalu cek hasil dari konfigurasinya dengan perintah nslookup. Setelah itu cek domain pertama dengan menggunakan villa.com. Lalu cek domain kedua juga, blogvilla.net. Lalu cek juga domain ketiga. Setelah itu cek IP server yang tadi sudah dibuat di nanodb IP. Di sini semuanya sudah terbaca. Setelah itu masuk ke aplikasi web server yang kalian punya dan masukkan domain yang tadi sudah dibuat. Domain pertama tadi saya villa.com, dan di sini saya akan memasukkan domain kedua saya. Nah, di sini juga sudah terbaca Apache yang tadi sudah diinstal. Setelah itu cek juga di e-learning/stripvilla.id. Di sini juga sudah terbaca Apache-nya. Lalu buka aplikasi remote server putih. Kemudian saya akan melanjutkan konfigurasi cara membuat virtual host di Debian. Pertama, masukkan perintah mkdir /p/var/www/html/ nama yang kalian inginkan, itu bebas. Setelah itu ubah owner dan group dari direktori tersebut dengan perintah chown -r gede, lalu $user_user/var www.html/nama file yang tadi dibuat. Jika sudah, masuk ke cd var www.html villa. Jika sudah masuk, touch index.html untuk membuat file index.html. Jika sudah, masuk ke file index.html dengan menggunakan perintah nano index.html, dan di sini tambahkan HTML setelah yang kalian inginkan. Di sini saya akan menambahkan HTML-nya terlebih dahulu. Tambahkan body,
tambahkan A1. Sini saya akan memberi tampilan pada web servernya berupa tulisan It's work. Maka ini yang akan ditampilkan di web server nanti. Berikan tutup HTML. Jika sudah seperti ini, keluar dengan menggunakan tombol Ctrl+X, Y, lalu enter. Kemudian buka file nano slice etc apache 2 status available 00 default.conf, dan di sini di paling bawah tambahkan virtual host baru, dan saya akan menambahkan server admin dengan admin @villa.com, dan server name-nya masukkan domain pertama terlebih dahulu, villa.com. Saya juga menambahkan server alias dengan nama domain pertama juga. Lalu dokumen rootnya saya taruh ke slice var www/html dan arahkan ke folder yang tadi sudah dibuat. Folder yang tadi saya buat yaitu Villa, dan arahkan ke situ. Kemudian copy bagian atas, lalu pastekan di bawah dokumen root. Lalu jangan lupa untuk tutup virtual hostnya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah seperti ini dan tidak ada yang salah, keluar dengan menggunakan tombol Ctrl+X, Y, lalu enter. Setelah itu kita restart Apache-nya terlebih dahulu untuk menampilkan ntar di web. Jika sudah berhasil di restart, maka kita cek di domain pertama yang tadi sudah dibuat di virtualhost. Nah, di sini akan kebacanya yang tadi, yang it's work, yang tadi dibuat. Setelah itu saya akan mengkonfigurasi FTP server. Tujuannya untuk akan WordPress dari klien ke server. FTP adalah protokol yang digunakan untuk transfer file atau data melalui media jaringan. Install paket FTP-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt install pro ftpd.
Setelah itu pilih Yes saja untuk melanjutkan instalasinya. Kemudian di sini akan ada dua pilihan. Pilih standalone aja. Selanjutnya add user villa atau nama setelah yang kalian inginkan. Ada user untuk menambahkan user baru. Jika sudah, buat password. Di sini kita next aja. Setelah itu masukkan perintah cd home villa. Jika sudah masuk cd home villa, buat folder dengan nama data dengan menggunakan perintah mkdir. Lalu ketikkan perintah userdel ftp untuk menghapus user ftp. Setelah itu masukkan perintah user add spasi min d share spasi ftp. Kemudian masukkan perintah lagi passwd ftp. Setelah itu enter. Di sini masukkan passwordnya. Jika sudah berhasil, lanjut ke konfigurasi berikutnya. Selanjutnya masukkan perintah chmod77 yang berfungsi untuk memberi permission supaya bisa dibuka, dibaca, dan ditulis. Jika sudah, masukkan perintah nano /etc/proftpd /proftpd.conf. Jika sudah masuk, scroll di bagian paling bawah. Jika ingin cepat, tekan saja Ctrl+V. Kemudian di paling bawah ini tambahkan skrip seperti ini, tambahkan anonymous, lalu arahkan ke direktori yang tadi dibuat, dan beri tutup pada bagian anonymous. Keluar saja dengan menggunakan tombol Ctrl+X, Y, lalu enter. Kemudian masukkan lagi perintah /etc init.d proftpd restart. Jika oke seperti ini, kita cek di aplikasi WinSCP, aplikasi untuk membagi file dari klien ke server. Jika sudah terbuka, maka nanti akan diarahkan ke tampilan login. Untuk loginnya, file protokolnya arahkan ke FTP. Hostname-nya bisa menggunakan IP, bisa menggunakan domain kita yang tadi sudah dibuat. Lalu username yang tadi dibuat pada bagian konfigurasi FTP server. Nama yang saya dibuat tadi villa dan passwordnya 1, login,
Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi FTPD sudah berhasil. Masuk kembali ke aplikasi remote server putih, lalu keluar dari CD, keluar dari direktori menggunakan perintah CD. Setelah itu, install paket MySQL, strip server, dan install PHP MyAdmin juga. Di sini bisa langsung digabung dengan perintah apt install MySQL min server PHP MyAdmin. Jika sudah seperti ini, enter saja lalu Y untuk melanjutkan. Masukkan CD-nya terlebih dahulu, ubah ke CD 1, kemudian enter untuk melanjutkan instalasinya. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Di sini masukkan user password MySQL kita. Di sini ada perintah untuk menambahkan DVD untuk melanjutkan instalasi PHP MyAdmin-nya. Pindah ke DVD 2, lalu masuk lagi ke remote server, enter saja untuk melanjutkannya. Di sini akan menampilkan tampilan biru. Pilih yes saja. Masukkan password untuk database. Saya akan masuknya 1. Di sini juga 1 juga. Setelah itu, di sini pilih Apache dengan cara menekan tombol spasi. Jika sudah, enter saja. Lalu tunggu lagi hingga proses instalasi selesai. Kemudian masukkan perintah MySQL_secure_installation yang bertujuan untuk menjalankan pengamanan MariaDB setelah diinstal. Jika sudah, di sini akan diminta untuk memasukkan password. Lalu di sini pilih N karena diminta untuk mengganti password. Selanjutnya Y saja untuk melanjutkan semuanya. Jika sudah, tekan Ctrl+C untuk keluar. Masukkan perintah MySQL -u root -p untuk membuat database baru. Di sini masukkan dulu passwordnya. Masukkan perintah create database untuk membuat database baru. Create database dengan nama setelah yang kalian inginkan. Saya akan menamakannya WordPress dan diakhiri dengan titik koma. Jika sudah berhasil oke seperti ini, selanjutnya kita lihat dengan menggunakan perintah show database. Maka tampil di sini sudah masuk. Keluar dengan menggunakan tombol Ctrl+C.
Selanjutnya, kemudian masuk ke aplikasi WinSCP, download aplikasi Moodle-nya terlebih dahulu, dan di sini pindahkan dari laptop klien ke kanan server. Kita drag and drop aja jika masuk seperti ini. Setelah itu masuk lagi ke remote server, lalu ubah direktori menjadi home villa /data terlebih dahulu. Sesuaikan yang tadi WordPress tempatkan. Kita cek menggunakan ls dalam direktori home villa /data, maka di sini ada tar WordPress-nya. Di sini kita unrar menggunakan perintah tar min zxf dengan nama file yang ingin di unrar. Jika sudah sama, enter saja. Jika sudah, kita cek menggunakan perintah ls. Maka di sini WordPress sudah ke unrar, sudah menjadi folder. Setelah itu, pindahkan file WordPress yang tadi di unrar ke direktori var www.html. Jika sudah dipindahkan, kita masuk ke cd var www.html. Di sini kita akan cek apakah file WordPress yang tadi sudah dipindahkan atau belum. Di sini kita bisa lihat WordPress sudah pindah ke direktori var www.html. Lalu kita masuk ke konfigurasi Apache 2 status available 00 default.conf yang tadi. Di sini untuk menambahkan virtual host untuk domain keduanya. Domain kedua yang saya ingin gunakan nantinya akan menampilkan web server WordPress. Maka di sini jika sudah ada, Ctrl+C saja, kita copy yang bagian atas, lalu pastekan dengan nama server admin ya, menggunakan domain kedua yang sudah dibuat tadi di DNS server. Domain kedua saya blogvilla.net dan server name-nya blogvilla.net. Server aliasnya www.blogvilla.net. Jika sudah seperti ini, selanjutnya dokumen rootnya ubah menjadi WordPress. Arahkan ke file yang tadi sudah dibuat, yaitu WordPress. Kita lihat dulu
ke var www.html. Maka di sini ada file WordPress-nya, arahkan ke situ dokumen rootnya. Jika sudah seperti ini, keluar saja menggunakan tombol Ctrl X, Y, lalu Enter. Kemudian restart Apache 2-nya menggunakan perintah /etc init.d /apache 2 restart. Kemudian tunggu hingga ininya oke. Jika sudah oke seperti ini, sudah berhasil seperti ini, buka aplikasi web server yang kalian punya. Di sini kita buka domain kedua blockvilla.net. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini, tampilan WordPress, karena tadi dokumen rootnya diarahkan ke WordPress. Setelah itu, di sini saya akan mengkonfigurasi domain ketiganya. Domain ketiga saya akan mengarahkan ke Moodle. Sebelumnya, Moodle-nya kita download di web terlebih dahulu. Jika sudah terdownload seperti tadi, pindahkan Moodle dari klien ke server yang bertempatan di direktori var www.html. Tadi tidak bisa karena direktorinya belum di chmod, tidak bisa diakses, diedit, dibaca atau ditulis. Di sini di chmod dulu, lalu buka lagi aplikasi WinSCP-nya. Kita coba drag and drop lagi. Di sini sudah berhasil terpindah. Selanjutnya kita harus unzip terlebih dahulu modelnya. Kembali masuk ke aplikasi remote server putihnya. Kita lanjut konfigurasi ke modelnya. Di sini kita install unzip terlebih dahulu agar bisa mengunzip file model yang tadi. Ketikkan perintah apt install unzip. Di sini masukkan DVD-nya terlebih dahulu. DVD yang digunakan itu adalah DVD 1. Jika sudah, di sini lanjutkan saja dengan enter. Jika sudah selesai, kita unzip file modelnya dengan menggunakan perintah unzip nama file yang ingin di unzip. Di sini harus kita samakan namanya. Maka nanti akan menjadi seperti ini. Kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Ini akan memakan waktu lama. Maka dari itu, videonya akan saya cepetin. Di sini proses unzip sudah selesai.
Lalu kita masuk ke konfigurasi Apache 2-nya dengan menggunakan perintah nano etc /apache 2 /situs available dan 00 default.conf. Kemudian masuk ke bagian paling bawah, tambahkan virtual host ketiganya, copy saja file yang sudah dibuat tadi. Jika sudah, di sini tambahkan domain ketiganya karena tadi yang 1-2-nya sudah, yang terakhir kita ubah menjadi yang ketiga. Domain ketiga saya e-learning stripvilla.id. Sini server name-nya juga samakan dengan domain ketiga. Server aliasnya ubah juga menjadi e-learning stripvilla.id, dan dokumen rootnya arahkan yang tadi sudah dipindahkan di tempat var www.html Moodle. Kita arahkan menjadi Moodle karena web server yang terakhir saya akan mengarahkannya ke Moodle. Maka dokumen rootnya ditempatkan di var www.html Moodle. Jika sudah, keluar saja dengan menggunakan perintah ctrl+x y lalu enter. Kemudian restart Apache 2-nya dengan menggunakan perintah etc init.d Apache 2 restart. Tunggu hingga oke. Di sini sudah oke. Jika sudah oke seperti itu, maka kita selanjutnya buka web browsernya, buka domain e-learning villa.id karena itu domain ketiga yang tadi sudah dibuat. Maka nanti akan menampilkan tampilan Moodle karena virtual hostnya saya mengarah ke Moodle. Jika Moodle sudah, saya akan kembali masuk ke domain kedua blogvilla.net dan saya akan menginstal WordPress dengan mengklik Let's Go. Selanjutnya, database name-nya saya akan beri nama yang sudah dibuat tadi di konfigurasi server remote dengan username-nya root, passwordnya 1. Jika sudah, submit saja. Kembali ke aplikasi remote server, masuk ke cd var www.html. Jika sudah masuk, buka konfigurasi nano wp min config, lalu config.php, lalu masuk lagi ke web browser tadi. Di sini kita copy seluruh file yang ada di sini. Jika sudah di copy, lalu pastekan di bagian nano wp config.php-nya. Jika sudah, ctrl+x y lalu enter. Kemudian klik saja run the installation. Di sini buat judulnya, dengan judul yang saya ingin berikan itu adalah di sini saya akan memberi judulnya seperti ini.
dengan username-nya Villa dan passwordnya bebas. Kemudian di sini tambahkan email Anda. Di sini saya akan memasukkan email saya sendiri. Jika sudah, langsung saja klik install WordPress-nya. Kemudian di sini login saja. Masukkan username password yang barusan dibuat. Jika sudah, klik login, maka nanti akan menjadi seperti ini tampilannya. Kemudian buka domain ketiga kita yang mengarah ke web server model dan konfigurasikan modelnya. Di sini bahasanya bisa diubah sesuai yang Anda inginkan. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris. Lalu jika sudah, next saja. Setelah itu akan menampilkan tampilan seperti ini. Di sini saya akan next saja. Setelah itu type-nya juga tidak saya ganti, langsung next saja. Maka nanti akan menampilkan seperti ini. Setelah itu di sini ada beberapa yang harus diisi. Database hostnya berikan localhost. Database user, masukkan user MySQL. Di sini saya menggunakan database user root dan passwordnya 1. Di sini kita harus membuat database untuk modelnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah MySQL min u root min p, lalu masukkan password. Cara membuat database-nya, berikan perintah create database model dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian show database untuk melihat database yang sudah dibuat. Nah, di sini modelnya sudah ada. Setelah itu masuk kembali ke web browser. Lalu database name-nya arahkan ke database yang barusan dibuat. Jika sudah, klik next saja. Kemudian klik saja di bagian continue. Jika sudah, tunggu proses loadingnya. Lalu akan menampilkan tampilan seperti ini. Tunggu hingga prosesnya selesai.
agar bisa lanjut ke step berikutnya. Jika sudah selesai dan sudah ada continue, klik saja pada bagian situ. Tunggu lagi hingga proses loadingnya selesai. Di sini ada perintah untuk membuat file config.php. Masuk ke aplikasi remote server putih, lalu masuk ke direktori var www.html/moodle dengan menggunakan perintah cd. Lalu buka menu config.php-nya. Sini tampilannya kosong. Lalu di sini copy saja file yang ada di web browser Moodle-nya. Setelah itu pastekan di file config.php, lalu Ctrl+X+Y, enter untuk keluar. Kemudian masuk kembali ke web browser kalian. Kemudian di sini saya akan next saja. Lalu di sini username-nya ganti menjadi nama yang sesuai Anda inginkan. Saya menggantinya menjadi Villa dan passwordnya juga bebas. Sesuaikan yang Anda inginkan. Dan tambahkan first name-nya. Saya menambahkannya Villa PRSTY Kurniawan, nama saya sendiri. Setelah itu isikan bebas setelah yang kalian inginkan. Situ pilih hide saja untuk menyembunyikannya. Jika sudah yakin semua dengan konfigurasi yang barusan dibuat, di sini klik pada bagian update profile. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu akan menampilkan seperti ini. Full site name-nya berikan bebas setelah yang kalian inginkan. Short name-nya juga bebas. Jika sudah, save konfigurasi yang tadi dibuat. Tunggu hingga proses loadingnya selesai.
Maka, jika konfigurasi modelnya sudah berhasil semua, akan menampilkan CMS seperti ini. Sekian tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.